Ohm. Tahukah kalian siapa George Simon Ohm? George Simon Ohm 1789 sampai 1854 adalah seorang ahli fisika dari Jerman yang meneliti tentang hubungan antara kuat arus listrik dengan beda potensial listrik. Hasil penelitiannya dikenal dengan nama hukum Ohm. Analogi hukum Ohm. Coba kamu amati air yang dialirkan melalui selang. Jika selang dinaikkan ke atas, maka lebih banyak air yang mengalir. Sebaliknya, jika posisi selang kamu turunkan, air yang mengalir lebih sedikit. Beda potensial menurut hukum Ohm. Perbedaan ketinggian air ini mirip dengan besar beda potensial listrik dan banyaknya air yang mengalir mirip dengan arus listrik. Jadi, semakin besar beda potensial listrik, maka semakin besar pula arus listrik yang mengalir. Sebaliknya, semakin kecil beda potensial listrik, maka semakin kecil pula arus listriknya. Hubungan beda potensial dengan kuat arus. Hubungan antara beda potensial dengan kuat arus dapat dinyatakan dengan grafik seperti ini. Beda potensial dilambangkan dengan V. Kuat arus dilambangkan dengan I. Hubungan antara V dan I dapat kita gambarkan pada grafik seperti ini. Garis kemiringan yang terjadi adalah perbandingan antara ordinat atau V dengan absis atau I. Nilai perbandingan ini selalu tetap. Rumus hambatan listrik. Jika nilai perbandingan yang besarnya tetap itu didefinisikan sebagai hambatan listrik atau disimbolkan dengan huruf R, maka dapat dinyatakan dengan rumus V per I sama dengan R. V adalah tegangan listrik satuan volt dalam V. I adalah kuat arus listrik satuan ampere dalam A. R adalah hambatan listrik satuan ohm. Hukum Ohm. Rumus di atas dikenal dengan nama hukum Ohm. Rumus ini menyatakan bahwa besar kuat arus listrik yang mengalir sebanding dengan beda potensial listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan. Hambatan. Hukum Ohm digunakan untuk menentukan hubungan arus listrik dan tegangan dalam sebuah hambatan. Pada sebuah rangkaian yang terdiri lampu dan baterai, lampu yang dinyalakan dengan satu buah baterai akan menyala redup. Setelah diganti menjadi 3 baterai, lampu menyala lebih terang. Mengapa? Karena arus yang mengalir lebih besar. Dari percobaan ini dapat kita simpulkan, semakin besar beda potensial listrik, maka semakin besar pula arus listrik yang dihasilkan. Contoh soal hukum Ohm. Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Kawat penghantar, kedua ujungnya memiliki beda potensial 6 volt, menyebabkan arus listrik mengalir pada kawat itu 2 ampere. Berapakah hambatan kawat itu? V sama dengan 6 volt dan I sama dengan 2 ampere. R sama dengan V per I sama dengan 6 per 2 sama dengan 3 ohm. Jadi, hambatan kawat itu sebesar 3 ohm. Menghitung kuat arus listrik dengan hukum Ohm. Sebuah aki yang mempunyai tegangan 12 volt dipakai untuk menyalakan lampu yang mempunyai hambatan 60 ohm. Berapa kuat arus yang mengalir pada lampu? Dari soal diketahui V sama dengan 12 volt, R sama dengan 60 ohm, I sama dengan V per R sama dengan 12 per 60. Jadi, besar kuat arus listrik yang mengalir pada lampu sebesar 0,2 ampere. Hambat jenis. Suatu penghantar listrik kadang-kala memiliki kecenderungan untuk melawan arus listrik. Hal ini disebut sebagai hambat jenis, yaitu kecenderungan suatu bahan untuk melawan aliran arus listrik dengan simbol Rho. Hambat jenis suatu penghantar tergantung pada 1. Panjang kawat penghantar, artinya makin panjang penghantar, makin besar hambatannya. 2. Jenis bahan kawat atau sebanding dengan hambatan jenis kawat. 3. Perbandingan luas penampang kawat, artinya makin kecil luas penampang, makin besar hambatannya.
Rumus hambat jenis. Jika panjang kawat dilambangkan L hambatan jenis P dan luas penampang kawat A, secara matematis besar hambat jenis dapat ditulis R sama dengan rho L per A, dengan R sama dengan hambatan dalam ohm, rho sama dengan hambatan jenis dalam ohm meter, L sama dengan panjang kawat dalam meter, A adalah luas penampang dalam meter pangkat 2. Simulasi hukum Ohm. Ayo kita hitung besar hambatan listrik ini ya. Letakkan resistornya ke dalam kotak. Tempatkan baterai ke dalam kotak maksimal 5 buah. Resistor yang dipakai adalah Ohm. Rangkuman. Latihan soal.